Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas selat apa ini namanya? Selat Solo apa selat Bali? Di atas samudera, di rangkaian acara Vulcano Ngaji yang ke-7. Ini adalah bagian dari safar kita menuju ke Pulau Lombok. Insya Allah nanti kalau kita sudah sampai di sana, kita akan melakukan pendakian Gunung Rinjani selama beberapa hari. Kemudian pengajian sesi yang kedua akan kita laksanakan di Segara Anak. Adapun pada kesempatan sore hari ini di atas laut menjelang Pulau Bali ini, kita akan belajar bersama tentang Ahkamul Bahri fil fiqhil islami, yaitu hukum-hukum laut, hukum-hukum yang berkaitan dengan laut menurut fikih Islam. Menurut fikih Islam. Wah, naik kapal melintas dan kapal nelayan. Pembahasan yang pertama adalah tentang manafiul bahri, tentang kemanfaatan laut. Yang pertama, taskhirul bahri. Allah Subhanahu wa taala itu telah menundukkan lautan agar bisa kita manfaatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 14, wa huwallazi sakharal bahra, dan Allah adalah zat yang telah menundukkan lautan, lita'kulu minhu lahman tariya, agar kalian bisa mengambil daging yang dari lautan. Lautan itu kan isinya protein, banyak ikan-ikan yang hidup di lautan. Jadi Allah telah menundukkan lautan, membuat manusia itu menjadi mudah mengarungi lautan agar mereka bisa mengambil daging yang lezat. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha, dan agar kalian mengeluarkan dari lautan itu hilyatan, yaitu perhiasan, talbasunaha, yang bisa kalian kenakan. Misalnya kalung mutiara yang terambil dari kerang mutiara, itu kan diambil dari laut. Sampai-sampai ada pepatah mengatakan saking manfaat laut itu, lautan itu dijadikan ikon dari kedermawanan. Judan kal bahri yaqdhifu lil qaribi jawahira wa yursilu lil ba'idi sahaiba. Teramat sangat dermawan sekali seperti lautan yang melontarkan mutiara bagi orang yang dekat, serta mengirimkan awan bagi orang yang jauh. Jadi lautan itu manfaatnya teramat sangat besar sekali. Kata Allah lagi, wa taral fulka mawakhira fih, dan kalian melihat kapal itu bisa dengan mudahnya mengarungi lautan, seperti yang kita saksikan saat hari ini. Ini kapal ini berapa ton ini beratnya kira-kira? Nanti antum cari tahu ya. Kapal batu layar itu beratnya berapa ton? Diisi mobil, kemudian kontainer, kemudian truk, ya motor, nggak kebayang. Tetapi dengan sangat mudah dia mengarungi lautan. Itu firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 14. Walitabtaghu min fadlihi, dan agar kalian mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Allah sudah ngasih kita makanan dari lautan, Allah ngasih kita perhiasan dari lautan, ya, dan Allah memudahkan bagi kita kapal itu bisa menyeberangi lautan, agar kita itu mencari keutamaan. Ada orang itu melakukan safar di atas laut, dia melakukan banyak keutamaan, dia bersedekah, dia tersenyum, kemudian dia berzikir, dia berdoa. Tapi ada juga orang yang melakukan perjalanan di laut itu malah dipenuhi dengan kemaksiatan.
Ya, dia dangdutan, dia pacaran, naudzubillah min dzalik. Itu. La'allakum tashkurun, agar kalian senantiasa menjadi orang yang bersyukur. Teman-teman sekalian, di dalam surat At-Tur ayat 6, Allah Ta'ala mengatakan wal bahrul masjur. Wal bahrul masjur, dan lautan yang dimasjur. Kata Imam Ibnu Atiyah Al-Andalusi di dalam tafsir beliau, judulnya Al-Muharrarul Wajiz, Al-Bahrul Masjur ail mahbus. Lautan itu ditahan, ditawan oleh Allah Ta'ala. Hakahu Ibnu Atiyah wa ghairuhu. Penafsiran modern ini dihikayatkan oleh Imam Ibnu Atiyah dan ulama yang lain. Qalu minhu, mereka mengatakan sebagai bentuk penafsiran wal bahrul masjur, sajurul kalbi, yang disebut dengan sajurul kalbi, hiyal qiladah min udin aw hadidin, adalah kalung yang biasa dipakaikan ke leher anjing, baik terbuat dari kayu, tambang, ataupun dari besi. Ya, allati tumsikuhu, supaya anjing ini tidak liar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menali lautan ini supaya tidak liar. Menunjukkan apa ini namanya, lautan ini sebetulnya dia itu apa? Berontak gitu. Ingin melakukan satu tindakan yang bisa membahayakan seluruh isi dunia. Tetapi Allah mengikat lautan itu. Laula annallaha yahbisul bahra wa yumsikuhu, seandainya Allah ini tidak menawan dan mengikat lautan, lafadha 'alal ardi, niscaya lautan itu akan menenggelamkan seluruh isi bumi. Di dalam satu riwayat ya, di Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan bahwa lautan itu ini, sini. Lautan itu dalam sehari semalam dia meminta izin 3 kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menenggelamkan seluruh isi dunia. Tetapi sebanyak itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan lautan. Sebanyak itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan lautan. Jadi samudra ini meminta izin kepada Allah untuk menenggelamkan seluruh dunia. Selama sehari semalam dia minta izin berapa kali? 3 kali. Bayangkan itu. Jadi sebetulnya kita itu berada di dalam bahaya yang besar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menahan si laut ini. Akan tetapi hadis ini dilemahkan oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaih, ya, di dalam kitab beliau, ya, Dhaiful Jami' nomor 711. Tetapi meskipun hadis tersebut hadis yang dhaif, cukuplah bagi kita firman Allah Ta'ala wal bahrul masjur, lautan yang terikat, lautan yang tertawan. Seandainya Allah tidak menahan lautan itu, maka lautan itu akan menenggelamkan seluruh isi dunia. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Wong, lautan sama daratan di dunia ini lebih luas mana? Lebih luas lautan. Berapa persen? 2/3 dunia itu berisi air. Kalau Allah biarkan itu lautan habis. Daratan itu ditelan oleh lautan. Itu. 1 dikeroyok 2, kan berarti perbandingannya. Antum menang nggak dikeroyok sama saya? Sama apa enggak? Menangis itu. Daratannya kalah sama lautan. Karena lautan 2/3 lebih besar dibandingkan daratan yang hanya 1/3 saja. Nah, penafsiran dari Imam Ibnu Atiyah Al-Andalusi dan pernyataan para ulama ini hendaknya menambahkan rasa hati kita. Karena kemaksiatan itu akan mempercepat runtuhnya dunia. Gitu. Daratan itu akan dihabiskan oleh, nggak usah Allah. Lautan itu sudah dilepas oleh Allah, sudah habis itu. Manfaat yang kedua, istikhrajul hilyah minal bahr. Manusia bisa mengeluarkan macam-macam hiasan yang terambil dari lautan. Contohnya paling nyata ya mutiara tadi. Contoh yang lain apalagi selain mutiara? Ece, tahu ece? Kulit kerang itu kan kadang bisa
dianyam ya, dibikin rok, dibikin mahkota, dibikin ya macam-macam. Hiasan yang terambil dari benda-benda laut. Dan tadi ayatnya ya sudah kita bacakan. Yang keempat, al-ibtigha'u min fadlillah, mengambil atau mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa taral fulka mawakhira fih, kalian melihat kapal itu bisa dengan mudah menyeberangi lautan, walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, agar kalian mencari keutamaan Allah supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Maknanya apa? Kata Imam penulis tafsir At-Tafsirul Kabir, ai litarkabuhu litijarah, kalian mengendarai kapal untuk berdagang. Fatatlubur ribha, lalu kalian mencari keuntungan. Kita kan tidak sedang berdagang ya, tapi kita mencari keuntungan tidak? Kita mencari keuntungan lah dari safar kita itu. Coba nanti antum baca itu, bekal religi seorang pendaki. Kita mencari keuntungan duniawi juga cari untung. Wong kita dikasih tumbler gratis, buku gratis, apalagi yang gratis, madu gratis, ya. Kemudian kita juga mencari keuntungan berupa pahala yang banyak. Kita ini akan melaksanakan dakwah ilallah, mengajak manusia kembali ke jalan Allah. Kemudian kita juga akan membagikan nanti itu sedekah uang tunai di Sembalun, satu orang dapat 200.000 insyaallah ta'ala. Kemudian kita juga akan mengkaji kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga akan membagikan buku bekal religi seorang pendaki kepada para pendaki yang lain. Itu semua merupakan keuntungan. Tapi kalau kita melakukan safar itu nggak ada niatan akhirat sama sekali ya zong. Mulai cuma dapat foto tok. Kamu dari Lombok dapat apa? Foto. Lalu di-share di Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Udah nggak dapat apa-apa lagi. Pahala zong, nol. Bahkan malah membawa dosa, menyia-nyiakan harta, buang-buang duit tanpa ada tujuan yang bermanfaat untuk diri dan untuk orang lain. Itu. Fatatlubur ribha, kalian mencari keuntungan min fadlillah, dari keutamaan Allah. Wa idza wajadtum fadlallah, jika kalian sudah dapat keuntungan dari Allah, wa ihsanihi, dan kebaikan, fa'alaikum tuqaddimuna ala syukrih, maka wajib bagi kalian bersyukur. Kita tidak akan bisa duduk di sini kecuali atas kehendak Allah. Benar apa tidak? Kita tidak bisa menyimak pengajian ini kecuali atas kehendak Allah. Betapa banyak para pendekar yang mental hari ini, ya, yang sudah daftar, ya. Kata Mas Beni, alah kan ita itu gitu. Menurut saya kakian ita itu dan ita itu ya. Itu, jadi harus banyak-banyak bersyukur. Nah, pembahasan berikutnya yang kedua adalah tentang tahuriyatu ma'il bahri. Apakah air lautan itu suci atau tidak? Gitu. Hal yatatahharu bima'il bahri. Apakah seseorang itu boleh bersuci dengan air laut? Boleh apa tidak bersuci dengan air laut? Para ulama beda pendapat dalam hal ini. Sebagian mengatakan boleh bersuci dengan air laut, sebagian mengatakan tidak boleh. Al-qaulul awwalu, yang pertama, yukrahu at-tatahhuru bima'il bahr. Dibenci seseorang itu bersuci dengan air laut. Hadza qaulu Abdullah bin Amr ibn al-As wa ibn Umar wa Abu Hurairah wa Sa'id ibn al-Musayyab. Ini pendapatnya Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As, ya, Abdullah bin Umar bin Khattab, Sa'id ibnul Musayyab, wa naqala anhum adamul jawaz, wa nukila anhum, dan dinukilkan dari mereka tidak bolehnya bersuci dengan air laut. Dalilnya mana? Lu ada dalilnya. Para ulama kalau ngomong tidak asal. Firman Allah Ta'ala, wa ma yastawil bahrani, dan tidaklah dua lautan itu sama. Hadza adzbun furat, yang ini airnya itu tawar. Sa'ihun lisyarab, bisa diminum. Wa hadza milhun ujaj, adapun yang ini airnya itu asin sekali. Di ayat 12 ini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara air tawar dan air laut. Berdasarkan ini maka air laut itu tidak sama dengan air tawar.
sehingga tidak boleh bersuci menggunakan air laut. Wa ujiba, tetapi model berdalil seperti ini dijawab anna nafyat taswiyati min jihatil udbi wal milhi, bahwasanya Allah membedakan air laut dengan air tawar dari sisi keasinan saja. Yang membedakan kesucian air laut dengan kesucian tawar nggak ada. Air itu kan air, tapi tidak bisa itu suci apa najis? Suci. Boleh nggak kita wudhu pakai air kopi? Tidak boleh. Ya, antum naik gunung, nggak ada air, adanya cuma misalnya apa itu namanya? Rame-rame itu soda gembira. Di gunung cuma ada soda gembira. Antum buang air besar, boleh nggak bersuci pakai soda gembira itu? Atau yang sering terjadi, pakai tisu basah, boleh nggak? Tisu basah. Tisu basah itu tisu yang sudah ada cairannya tapi wangi. Itu air yang ada di tisu itu suci tapi tidak mensucikan. Jadi kalau antum pipis jangan pakai tisu basah, pakai tisu kering. Itu mensucikan itu. Ya, air teh, jus. Antum punya jus jeruk dipakai tinggo cawe, itu nggak boleh itu. Itu tidak mensucikan itu. Misalnya loh ya. Pedes-pedes piye ngono jare Mas Beni. Wis tahu berarti ngono. Roti tawar tinggo ngesut barang. Enggak boleh itu. Yang kedua tahur. Tahur itu at-tahiru li nafsihi wal mutahhiru li ghairihi. Airnya itu suci dan dia mensucikan zat lain. Ya, seperti air sungai, air laut itu namanya air yang tahur. Begitu. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua itu adalah pendapat mayoritas para ulama. Di antara pendapatnya Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas. Kemudian dari kalangan tabi'in Muhammad bin Sirin, Ikrimah, Al-Hasan, Atha, Tawus, Ibrahim An-Nakhai. Dan itu merupakan pendapatnya mayoritas ulama dari madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Bahkan dari madhab Zahiriyah, ya, yang dipilih oleh Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Gitu. Dalilnya mana? Kalau air laut itu suci, firman Allah Ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami telah menurunkan dari langit air yang suci, tahura. Tahur tadi apa? Tahur tadi suci dan mensucikan, itu makna tahur. Kalau tahir suci saja tapi belum tentu mensucikan. Kata Allah, kami telah menurunkan air dari langit ma'an tahura, air yang suci dan mensucikan. Teman-teman sekalian, kalau kita belajar ilmu usul fikih ya, ilmu usul itu mengatakan bahwa an-nakiratu fi siyakin nafyi ya'um. Bentuk nakirah itu, kata yang sifatnya nakirah ditanwin itu loh, tidak ada alif lamnya. Itu kalau tersebut di dalam konteks nafi, konteks yang negatif, maka itu memberi makna keumuman. Wa anzalna minas sama'i ma'an, itu kan nakirah itu. Pakai tanwin atau ma'annya, nggak pakai alif lam. Tetapi ayat ini konteksnya bukan konteks yang negatif, karena tidak ada ma nafiyahnya, tidak ada lanya, sehingga ma yang tidak tersebut dalam konteks artian yang baik tersebut di dalam yang menunjukkan maksudnya Allah, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran, kami menurunkan air dari langit. Itu konteks kalimat itu sedang menjelaskan karunia atau azab. Karunia kan,
Jadi kaidah usul mengatakan kalau ada isim nakirah tersebut di dalam konteks kalimat yang menjelaskan karunia, maka nakirah tersebut memberi pengertian umum. Ini kaidah ini. Sehingga ayat ini wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran, kata ma'an di situ itu adalah umum untuk seluruh jenis air yang turun dari langit, termasuk air laut ini. Sehingga air laut itu adalah air yang tahuran berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 48. Dalam ayat yang disebutkan, dalam ayat lain disebutkan wa anzala minas sama'i ma'an mubarakan. Kami menurunkan air dari langit, air yang penuh dengan keberkahan. Jadi air laut, air apa? Hujan itu penuh berkah. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad disebutkan satu bab tentang sunnahnya mengambil berkah dari air hujan. Nabi kalau hujan bajunya dibuka supaya badannya terkena air hujan. Ya, para sahabat sebagiannya kalau saya tidak salah Ibnu Umar kalau hujan turun dia memerintahkan pembantunya untuk mengeluarkan pakaian, kemudian pelana unta, pelana kuda disuruh taruh di luar. Kenapa? Supaya barang-barang tadi itu terkena berkah. Gitu. Cuman intensitas hujan di sana itu jarang sekali. Setahun itu hujannya bisa dihitung jari. Kalau kita di negeri tropis hujannya bentino nak. Antum baju antum dikeluarkan terus ya beligung antum antum salin gitu. Tapi sesekali itu sunnah. Kita sesekali hujan-hujanan, sesekali kita mengeluarkan baju kita agar terkena hujan, itu merupakan salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan orang di zaman sekarang. Nah, kaidah yang mengatakan isim nakirah itu kalau tersebut dalam konteks anugerah, maka memberikan pengertian yang umum, itu bisa dilihat di dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin atau kitab kontemporer misalnya Al-Qawaid Al-Usuliyah wa Tatbiqatuhal Fiqhiyah, tulisan Syekh Abdul Aziz bin Rayyis Ar-Rayyis hafizahullahu ta'ala. Kemudian tadi saya juga sempat mengutip satu kaidah an-nakiratu fi siyakin nafyi. Nakirah yang tersebut dalam konteks negatif itu memberikan makna umum, itu ternyata ada ayatnya. Kata Allah Ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin, jika kalian sakit atau sedang melakukan safar, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian selesai dari buang air besar, au lamastumun nisa, atau kalian mencampuri wanita, falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapati air. Ini disebut kalimat apa? Negatif, karena ada kata-kata apa? Lam. Kalian tidak. Lah tidaknya itu disebut konteks negatif. Falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapatkan air. Jadi air di sini adalah umum, mencakup semua jenis air termasuk air laut. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka kalian bertayamum dengan debu yang suci, dengan permukaan yang suci. Gitu. Kalian safar atau sakit atau junub, nggak ada air apapun. Tapi kalau ada air laut gimana? Ya gunakan air laut. Kalau ada air sungai, gunakan air sungai. Ada air hujan, gunakan air hujan. Tapi kalau semua jenis air tidak ada, fatayammamu, baru kalian boleh bertayamum. Maka teman-teman itu kalau naik pesawat, ada air nggak? Saya tanya. Ada air nggak? Ada. Maka jangan tayamum. Berwudu pakai air, pakai spray itu loh, semprot. Tangannya disemprot terus diratakan begini. Terus diratakan. Yang penting rata. Mukanya disemprot. Kalau berkumur bagaimana? Ya mangap terus disemprot. Sama hidungnya disemprot. Ya. Terus dilepas ke taruh tisu. Ya, mengusap kepala, kakinya disemprot, diratakan. Wudu, ada air kok. Kalau ada air kok antum tayamum, tidak sah no wudunya kita. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya air laut itu suci dan apa? Mensucikan juga. Kemudian di dalam satu hadis yang sahih riwayat Ahmad, disahihkan oleh Imam Albani di dalam kitab Irwaul Ghalil, disebutkan sa'ala rajulun Rasulullah, seorang lelaki bertanya kepada Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna narkabul bahra, kami sedang mengarungi lautan.
walahminu ma'anal qalila minal ma', kami hanya membawa air sedikit. Fa in tawadda'na bihi atisna, jika kami berwudu dengan air itu kami akan kehausan. Afana tawadda'u bima'il bahri, apakah boleh kita berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Lautan itu airnya tahur. Tahur tadi apa? Demikian pula Syekh Saleh Fauzan pernah ditanya ya tentang eksistensi Putri Duyung. Beliau berdua ditanya tentang keberadaan seekor hewan yang badannya itu ikan, kemudian setengah ke atas itu wanita cantik. Ya, rambutnya panjang, cantik, terus ada payudaranya. Dia nggak bisa ngomong tapi dia bisa tertawa terkekeh-kekeh. Itu disebut dengan insanul bahri atau adamiyul bahri, manusia laut, kata beliau. Ya, kalau di tempat kita mungkin namanya Nyi Roro Kidul ya, mungkin loh ya, atau Nyi Blorong gitu. Boleh nggak ikan seperti ini dimakan gitu? Kata beliau berdua, kata Nabi, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Lautan itu suci airnya, seluruh hewan yang hidup di lautan itu halal, termasuk Nyai Blorong tadi, itu halal itu. Kalau ketemu boleh dirica-rica, boleh disate, boleh di gitu. Kecuali tentunya hewan-hewan yang beracun, itu tidak boleh karena menimbulkan madharat. Seperti ular laut kan beracun. Tapi semua hewan yang ada di lautan itu halal hukum aslinya. Anjing laut, kuda laut, apalagi singa laut, ya, manusia laut. Kata para ulama kita, lautan itu 2/3 dunia, dan dia menyimpan misteri yang sangat banyak. Tidak ada makhluk di daratan kecuali mesti ada padanannya di lautan, kata beliau. Dan seluruh hewan lautan itu halal untuk dimakan. Gitu. Jadi kalau ketemu Nyai Blorong langsung siapkan bumbu aja. Tongseng. Tongseng. Orang Indonesia sakti loh, tongseng aja dimakan. Rudal, bakso rudal dimakan. Itu tentang apa tadi, kesucian air air laut ya. Berikutnya tentang darah ikan, hukum mengkonsumsi darah ikan. Al-muradu bis samaki, yang disebut dengan ikan itu kullu ma ukila min hayawanil bahri, semua yang dimakan dari jenis hewan laut. Wa illam yusamma samakan, meskipun tidak disebut ikan. Semua hewan laut itu disebut dengan samak, meskipun tidak disebut dengan ikan. Jadi seluruh hewan laut itu berlaku hukum apa? Hukumnya ikan. Kalau ikan halal, bangkainya halal, maka seluruh hewan laut itu halal. Kecuali tentu beberapa jenis hewan yang membahayakan kita, mungkin karena ada racunnya, seperti ular laut atau apa? Bulu babi itu hewan apa tanaman? Hewan ya? Dimakan enggak itu? Enggak. Ada durinya bisa. Bisa dimakan? Oh, bisa dimakan katanya. Jadi obat ya. Iya. Itu diapakan? Dicukil dagingnya gitu? Iya, telurnya. Telurnya. Bulu babi katanya. Tapi kalau babi laut ada enggak? Bisa. Babi laut, celeng laut gitu. Kata siapa itu? Kata seorang ulama di dalam kitab Mughnil Muhtaj, yaitu tentang definisi ikan. Adapun al-hut, kata Allah Subhanahu wa taala, faltaqamahul hut, kemudian Nabi Yunus itu ditelan oleh al-hut. Surat As-Saffat ayat 142. Ya. Kata al-hut, as-samakatu
Dia adalah sama dengan ikan. Wal jam'u hitan, bentuk jamaahnya adalah hitan. Wa yu'ayyiduhu kaunuhu mutlaqus sama qauluhu ta'ala. Di antara yang menguatkan bahwa al-hut itu adalah ikan, yang menunjukkan al-hut itu adalah ikan, firman Allah Ta'ala, nasiya hutahuma, lalu keduanya melupakan hut, yaitu Nabi siapa? Nabi Khidir dan Nabi Musa melupakan, ya kan, disuruh ngikuti ikan ya, lalu mereka lupa terhadap ikan itu. Ikannya udah nggak ada, kita sampai di mana ini? Wa nasiya hutahuma, menunjukkan hut itu artinya adalah ikan. Adapun Ibnul Faris, seorang pakar bahasa Arab, mengatakan al-hutu al-azimu minas samak. Al-hut itu adalah ikan yang besar. Ya, istilah kita adalah megalodon. Ya, sebagian orang dalam bentuk bercanda mengatakan dobolodon. Itu kan gak bener. Yang bener katanya ada megalodon itu katanya besarnya segede kapal ini. Ya. Jadi kalau menelan orang itu, Nabi Yunus ditelan ikan, di dalam itu masih bisa berzikir. Di dalam perut ikan masih bisa beribadah. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Setiap kali kita mendapatkan kesulitan, kita disuruh untuk mengikuti sunnahnya Nabi Yunus. Baca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah akan memberikan jalan keluar terbaik. Sedang naik gunung badai, perbanyak baca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Gitu. Kalau sedang di dalam kapal kita kelaparan gimana? Perbanyak doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, lalu naik ke lantai atas beli soto. Maka masalahnya selesai. Gitu ya. Nah, para ulama itu berbeda pendapat tentang status darah ikan. Darah ikan itu suci ataukah najis? Al-qaulul awal, yang pertama, dammus samaki najasun. Darah ikan itu najis. Ini pendapatnya Abu Yusuf dari madhab Hanafiyah. Dan salah satu pendapat di kalangan Malikiyah. Dan pendapat yang rajih di kalangan madhab Syafi'iyah. Jadi sebagian penganut madhab Syafi'iyah tuh mengatakan darah ikan itu hukumnya najis, ya. Dan ini juga merupakan pendapat sebagian dari madhab Hanabilah. Tapi disebutkan dalam sighah tamrid. Sighah tamrid itu masih konon. Konon katanya madhab Hanabilah itu mengatakan darah ikan itu hukumnya najis. Wa dalilu qauluhu ta'ala, di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kulla ajidu fima uhya ilayya muharraman ala ta'imi yata'amuhu. Katakanlah hai Muhammad, aku tidak mendapati di dalam wahyu yang diberikan kepadaku ada makanan yang haram bagi orang yang makan. Tidak ada makanan haram illa an yakuna mayitan aw lahma khinzirin aw daman masfuhan, kecuali jika makanan itu berupa bangkai daging babi atau darah yang mengalir. Daman masfuhan, surat Al-An'am ayat 145. Wal ayatu amatun yashmalu kulla damin masfuh wa minhu damus samak. Dan daman masfuhan, darah yang tertumpah itu mencakup seluruh darah, termasuk darahnya ikan. Karena dia apa kaidahnya tadi? An-nakiratu fi siyakin nafi. Itu isim yang nakirah tersebut di dalam konteks apa? Negatif. Karena tadi di ayat disebutkan la ajidu, ada la-nya kan? Berarti itu konteks negatif. Kalau setiap isim nakirah tersebut dalam konteks negatif, maka memberikan konsekuensi umum. Seluruh darah, termasuk darah ikan, itu hukumnya najis. Fayakunu najasan kasairid dima. Itu dalil dari sebagian ulama yang mengatakan darah ikan itu najis gitu. Tetapi pendalilan seperti ini tidak bisa diterima, karena memang kaidahnya benar. Isim nakirah dalam konteks negatif itu umum, tetapi keumuman ini lalu dikhususkan oleh sabda Nabi, uhillat lana
maitatani wa dammani. Dihalalkan kita bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatani fal hutu wal jaradu. Dua bangkai yang halal itu bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Macam-macam belalang itu halal, ya. Makanya kalau saya ditanya tentang apa? Putul ya. Sama teman-temannya Abu Jadid. Putul itu dia halal apa haram? Ya silahkan dihukumi. Putul itu masuk kategori serangga atau masuk kategori belalang. Menurut antum masuk kategori apa? Putul itu serangga apa belalang? Oh, hasyarat berarti ya. Kalau masuk kategori hasyarat berarti tidak boleh. Kalau ada di antara antum meyakini putul itu bentuknya seperti kepek itu loh, tahu? Biasanya kalau musim hujan terus lampu banyak itu ada hewan-hewan segini nih. Namanya putul. Ada keluar itu nanti. Bentuknya bulat-bulat. Samber nilen, kepek, nyurung-nyurung kotoran telek itu apa namanya? Kayak kumbang. Kayak kumbang tapi kecil gini, Bang. Ya, kayak kumbang. Itu di Gunung Kidul digoreng dimakan. Dan sebagian ikhwan kita makan itu. Gimana Ustaz? Ya, kembali ke antum masing-masing. Kalau antum meyakini putul itu belalang, maka halal. Kalau antum meyakini dia hasyarat, maka haram. Itu. Tekan kono barang mau ngapa mau? Tuh. Yang bangkai yang halal itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Wa ammad dammani, adapun dua darah, al-attihalu wal kabidu, limpa dan hati. Limpa itu darah, hati itu juga darah, tapi dia halal bagi kita. Sehingga ikan ini dan darahnya itu termasuk yang diperkecualikan dari keumuman ayat tersebut. Alasan yang kedua, anna syafi'iyyata wa humul ladzina sahahu hadzal qaul, bahwa madhab Syafi'i dan mereka termasuk yang mengatakan darah ikan itu najis, qad akhraju an umumil ayatis sabiqati dima'an katsiratan, dengan alasan daman masuhan itu umum, seluruh darah yang keluar dari hewan itu maka semuanya najis dan haram, termasuk apa? Darahnya ikan, kata sebagian dari madhab Syafi'i. Tapi madhab Syafi'i ini mereka mengecualikan sebagian darah dengan dalil yang tidak lebih kuat daripada hadis Nabi tadi. Di antaranya mereka mengecualikan darah yang nempel pada telur. Antum kalau ngelihat ayam bertelur kadang ada darahnya apa enggak? Ya, ada? Ya, pertanyaannya, kalau ayam itu bertelur ada darahnya, ayamnya itu nifas apa enggak? Pertanyaannya. Jawaban, ini pertanyaan loh ilmiah. Ayamnya nifas apa enggak? Kenapa enggak? Tidak melahirkan. Kan enggak ada suaminya katanya. Tidak menstruasi juga. Tidak menstruasi, apalagi? Kok antum urut-urut mikir ke situ? Karena ayam itu tidak dibebani syariat, Pak. Mau nifas, mau enggak nifas, dia enggak ada sholat, enggak puasa. Jadi enggak ada konsekuensi hukum yang ditanggung oleh si ayam ini. Jadi ngapain kita ngurusin nifasnya ayam itu? Ada juga orang sholat, kakinya luka, ya sedang sholat duhur. Lalu di sampingnya itu ada anjing yang menjilat kakinya, batal nggak sholatnya? Sholatnya batal nggak? Batal nggak? Enggak, karena anjing menjilat kakinya sendiri. Urung gendep. Coba sayang, ada lelaki sholat, kakinya luka. Lalu ada anjing menjilat kakinya, sholatnya batal nggak? Nggak batal. Batal. Kalau si anjing menjilat kakinya orang yang sholat, batal bang.
Seharusnya antum tanyanya begini, ditanya dulu. Yang dijerat kakinya anjing apa kakinya orang gitu. Saya jawabnya yang dijerat kakinya kiri gitu saya jawabnya. Kalau orang menjilat kakinya anjing. Wih wangitan itu nah. Orang menjilat kakinya anjing. Sampai mana kita tadi? Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, taharatu dammis samak. Pendapat ulama yang mengatakan bahwa darah ikan itu sesuatu yang suci. Wa huwa qaulul Malikiyah, itu adalah pendapatnya mazhab Malikiyah, waqtarahu Ibnul Arabi, dan dipilih oleh Imam Ibnul Arabi. Wa huwa ahadul wajhain inda Syafi'iyah, dan dia salah satu sisi ya dari mazhab Syafi'iyah. Wa huwa sahih min madhabil Hanabilah, dan pendapat Hanabilah yang lebih sahih menyatakan bahwa darah ikan itu suci. Dengan alasan apa? Kan darah yang keluar dari tubuh hewan itu kan najis, iya, secara umum. Tetapi Nabi mengecualikan ikan dan apa tadi? Belalang. Sehingga darahnya suci. Itu keluar dari hukum asli. Alasan para ulama mengatakan ikan itu sebenarnya tidak punya darah. Ikan itu tidak punya darah. Tetapi yang ada pada tubuh ikan itu air yang berwarna seperti warna darah. Tamam? Dia punya air seperti warnanya darah. Buktinya apa? Kalau darah secara umum itu umur di bawah dia warnanya akan ikan gitu. Ya nggak usah hidup. Jadi putih darah ikan menunjukkan itu bukan kalau bener apa enggak? Darah, semua darah itu memiliki sifat panas, sedangkan air itu memiliki sifat dingin. Kalau ikan itu punya darah, dia tidak akan bisa bertahan lama di dalam air. Coba antum 6 jam di dalam air, apa yang terjadi? Darah antum akan membeku, mengerut. Kenapa ikan bisa 24 jam dalam sehari semalam bertahan di dalam air? Karena memang dia tidak punya darah. Kalau punya darah sudah mati dia, hidup di dalam air. Menunjukkan yang dianggap darah di dalam tubuh ikan itu bukan darah, sehingga tidak berlaku hukum darah. Makanya nggak ada ikan itu butuh transfusi darah, itu nggak ada. Ya ketika sakit, ikan donor darah diberikan ke ikan lakinya, nggak ada. Karena memang ikan tidak memiliki darah. Semua jenis ikan nggak punya darah, sehingga tidak disyaratkan untuk disembelih ikan itu, ya kan? Bangkainya pun halal. Kalau dia dipukul kepalanya mati, halal nggak? Halal. Seperti pengolahan lele, ya cukup digepuk kepalanya, dan kalau mati itu tetap halal itu. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Jadi apa yang tadi saya sampaikan itu hanya setitik kecil dari pembahasan dari sebuah kitab besar, judulnya Ahkamul Bahri fil Fiqhil Islami. Hukum-hukum lautan yang berkaitan hukum-hukum lautan di dalam fikih Islam. Di antaranya dibahas tentang itu tadi. Nanti ada pembahasan sholat di atas kapal. Nanti ada pembahasan zakat ikan. Kalau seseorang punya peternakan ikan, itu ada zakatnya, termasuk zakat mal, dikeluarkan apa tidak. Ya, itu semua dibahas di dalam kitab tersebut. Tapi yang berkaitan dengan masalah kita adalah sholat di atas perahu. Karena perahu kan jalannya kan tidak mesti toh. Kadang ngetan, kadang ke selatan, kadang belok, kita nggak tahu. Ya kan kita arahnya ngetan. Lah apa ngetan terus lurus ngetan ban. Buktinya tadi kita ada nih belok juga. Pakai belok juga. Kalau nggak belok ya nabrak Banyuwangi. Itu Banyuwangi apa Madura ini? Madura. Oh. Banyuwangi katanya. Madura udah lama tadi. Madura udah lewat ya. Jadi setelah ini kita ke Bali. Setelah Banyuwangi kita lewat Bali. Sholat wajib itu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan.
Yang boleh dilakukan di atas kendaraan itu adalah sholat sunnah, kecuali tidak memungkinkan. Karena kalau kita nunggu mendarat di daratan, waktu sholat sudah habis, maka kita melakukan apa? Sholat di atas perahu, di atas pesawat, di atas kereta, di atas bis. Karena nggak mungkin untuk berhenti. Pak, kita mampir Banyuwangi dulu sholat itu. Nah, kodanya nggak mau. Maka kita melakukan sholat di atas perahu. Kiblatnya gimana? Ya kita mencari arah kiblat, lalu setelah itu bertawakal. Kalau kapalnya belok, kita ikut belok enggak, karena sulit sekali. Ya. Cuma para ulama kita berbeda pendapat. Apakah kita melakukan sholat di atas kendaraan itu dalam rangka menghormati waktu sholat? Kalau dalam rangka menghormati waktu sholat, nanti setelah selesai di daratan kita harus sholat lagi. Ataukah pendapat kedua mengatakan kita sholat di atas kendaraan itu dalam rangka menggugurkan kewajiban? Kalau menggugurkan kewajiban, nanti di darat kita nggak usah sholat lagi. Lah itu para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam, yang rajih yang mana. Tetapi selama ini dan dari para ulama yang kita temui, para ustadz yang kita temui, hampir atas pesawat sudah sholat di atas kapal, lalu sampai di daratan mereka sudah tidak mengulangi sholatnya lagi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Teman-teman sekalian, sudah kurang lebih 1 jam saya berbicara di sini, dan matahari sebentar lagi juga akan tenggelam, akan tiba waktu sholat maghrib. Nanti setelah ini kita acara santai, lalu berkumpul di musola untuk melaksanakan sholat. Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti kita akan melaksanakan pengajian sesi yang kedua, insya Allah di Segara Anaan, di Telaga di Segara Anaan. Namun sebelum itu kita akan membagikan uang tunai kepada fakir miskin nanti di Sembalun, di bawah koordinasi Mas Abdul Khalik. Dan nanti kita mengadakan pertemuan dengan warga sekitar, lalu secara simbolis kita menyerahkan bantuan, kemudian koordinasi baru kemudian melakukan pendakian di Kuti. Jadi jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan kekuatan termasuk saya untuk kembali mendengarkan pengajian, karena itulah misi utama kita. Dan bagi teman-teman tahu, nanti bulan Maret juga Volcano ngaji di Tanah Suci Mekah dan Madinah dalam acara backpacker umroh murah. Insya Allah nanti pengajiannya di Gunung Uhud dan di Gunung Thur, di Jabal Thur ya, sama di Jabal Uhud. Bagi teman-teman yang mau ikut, silahkan hubungi Mas Rektor ya, untuk ikut acara Volcano ngaji yang keberapa berarti? Ke-8 atau ke-9. Nanti setelah ini kalau ada Volcano ngaji, berarti kan ke-8. Berarti yang di Gunung Uhud Volcano ngaji yang ke-9. Kalau bisa dibikin 9 biar ganjil, biar cakep gitu. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang berkenan, terima kasih sekali atas kesabaran antum mau duduk di sini di sayap kapal bagian kanan pojok sebelah timur. Semoga duduknya kita ini dicatat sebagai sebuah amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa membaca doa kafaratul majlis agar dosa-dosa kita selama duduk ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.